Pemirsa, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut berkecimpungnya Riza Khalid sebagai bandar dan mafia sudah terjadi sejak lama. Bahkan ia menyebut Riza Khalid berperan sebagai bendahara umum dari semua penguasa. Berikut penuturan Said Didu kepada jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Makalar bandar kita orang pasti ingat. Yang saya di kepala saya tuh kalau nyebutin makalar bandar tuh Riza Khalid. Oke. Waduh. Nah ini kemarin jadi tersangka nih. Tapi dari dulu diuber-uber nggak pernah ini. Nggak dapat. Ini di mana orang sebenarnya sih? Nah, sebenarnya coba bayangkan. Rumahnya kan saya tahu. Ada di Indonesia? Ada dulu ada. Yang jaga itu tentara pasukan khusus loh. Waduh. Rumah si Riza Khalid ini? Jakarta dulu. Nah, Waduh. orang ini memang istilah saya itu malah dia bendahara politisi dan partai politik, bendahara umum, siapapun. Oke. Maksudnya siapapun yang penguasa dia bendaharanya? Dia bendaharanya. Nah sehingga dia aman-aman. Nah ada kemajuan bahwa Pak Prabowo bisa menyentuh. Saya berkali-kali berusaha menyentuh orang ini. Kalau boleh saya ceritakan. Ya ceritakan Pak. Ketemu. Ini kan dia mulai bermain dengan Petral. Petral itu udah dibentuk tahun 69 sebenarnya. Untuk menjual minyak Indonesia yang ketemu. Karena Pak Harto mulai itu. Nah tujuannya itu bagus dulu. Karena korupsi Indonesia tinggi, maka baiknya di Amerika perusahaannya. Supaya koruptornya jauh. Ya kan? Nah, semakin mendekat ke Indonesia. Nah, itulah perusahaan itu kemudian pindah ke Hong Kong tahun 70-an, tahun 72, tahun 80-an. Nah, tahun 98 pindah ke Singapura. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dan sudah bukan lagi pemiliknya asing, tapi orang Indonesia. Perusahaan Pertamina di Singapura. Nah, masih bagus tujuannya supaya korupsinya berkurang. Jadi tujuan Pak Harto mendirikan itu supaya jangan dikorupsi di Indonesia. Jadi korupsinya biar di sana kejauhan lah, biar jauh yang ya, koruptornya kan mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ke sana kan dia nggak bisa negosiasi. Nah, disitulah saya melihat kelihatannya Riza Khalid itu mulai main di 98. Dengan Petral. Nah, Petral itu kerjanya ini banget loh, Petral itu menjual minyak kita, kemudian membeli minyak untuk yang lain. Jadi semua lewat situ. Nah, sekarang masuk 98 dia bermain sampai speaker sampai pemerintahan Megawati Gus Dur. Stop sedikit waktu pada Habibie. Tahun 2000-an berarti ya Pak ya? Tahun 2000-an. Nah, kemudian saya ketemu itu 2005. Saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN. Saya ditelepon oleh Istana pada saat SBY. Orang adalah orang pangkatnya Brigjen, nggak usah kita sebutkan. Telepon saya, kita mau ketemu. Tahu-tahu di dalam ruangan itu saya dilantik jam 11, diminta ketemu jam 4. Ketemu dengan pejabat istana. Tahu-tahu orang ini ada di dalam. Si Riza Khalid ini? Riza Khalid. Loh, di dalam itu di istana? Dalam ruangan, bukan dalam ruangan yang tempat ketemu. Yang tempat ketemu. Loh, kok ada di sini? Saya telepon yang bikin janji. Kenapa ada di sini? Enggak, kita mau ketemu memang dia. Siapa yang minta ketemu saya? Nah, terus kata dia hanya menyatakan begini. Saya hanya minta, saya jangan diganggu. Oh gitu, langsung Pak? Istri saya. Saya langsung berdiri, ku ganggu kau. Waduh. Selama aku menjabat, ku ganggu kau. Karena aku membersihkan negeri ini. Nah, umur saya itu saat itu 40 tahun. Jadi masih berani-beraninya Pak? Tapi habis ku ganggu kau. Bapak diganggu enggak? Besoknya telepon, Pak siap-siap diganti dari penguasa. Siap-siaplah diganti. Tapi alhamdulillah nggak diganti juga. Nah, berlanjut. Saat itu saya sudah mikir, ini Pertamina saya harus bersihkan. Nah, diangkatlah Ari Sumarno menjadi Dirut, Endri Hartono Sutarto Komut, masuk Sudirman Said. Nah, itu 2007 sampai 2000
2007 sampai awal 2009 itu dimatikan Petral oleh trio ini. Indriartono, Aris Sumarno, dan Sudirman Said. Oke. Nah, akhirnya Reza Khalid mati lagi. Oke. Jadi mati. Nah, terus 2009 datang instruksi. 2009 berarti 2009. 2 tahun setelahnya ya, Nah. setelah 2007. Ya, itu digantilah Aris Sumarno. Ya. Wow. Indriartono Sutarto berhenti, Sudirman Said diberhentikan. Itu berarti eranya di Eranya SBY. Masih Pak SBY. Bukaren berarti yang ganti situ Nah, ya. Bukaren ganti. Oke. Nah, atas perintah Bukaren itu dihentikan semua dan dihidupkan lagi Petral Oke. oleh Reza Khalid. Oke. Oke. Nah, wah kalah lagi kita nih. Jadi saya dengan Sudirman Said itu, ini kalah lagi kita nih. Nah, terus Jokowi menjadi presiden 2014. 14. Ya. Kan hidup lagi sampai 2014. Iya. Nah, Sudirman Said jadi Menteri SDM. Oke. Yang Kita ketemu lagi kasus Papa minta saham. Ya. Ketemu Reza Khalid lagi. Betul. ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, kita matiin lagi. Oke. Matiin lagi. Wah senang kita mati. Nah, terus tahu-tahu menikah Gibran. Oke. Kita masih lagi perang tuh Papa minta saham. Papa minta saham Setia Novanto sama dia kan. Iya. Ya. Nikah Gibran. Loh, Ada kok lagi. Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VVIP. Oh. Wow. Waduh, masuk lagi barang ini. Masuk lagi barang ini nih. Nah, saya bayangkan supaya publik paham. Saya ke Solo hanya ingin tahu siapa undangan datang. Oke. Pak Sudirman, Pak Dirman, Reza Khalid datang. Loh, kok dia datang? Tahu-tahu dilihat di foto khusus. Wah, mati kita ini. Ini gila ini. Ini permainan apa yang terjadi? Nah, yang menariknya setelah itu, setiap ada undangan Jokowi, ada dia di depan. Wah, masuk barang ini. Nah, setelah itu 2016, ya kita semua yang ini diberhentikan kan. Diberhentikan. Nah, pada saat berhentikan dialah. Nah, 2015, Petral kita bubarkan. Ya. Oke. Nah, supaya publik paham, Petral bubarkan ini nah, selalu orang Jokowi menyatakan Jokowi bubarkan kan. Oke. Jadi pada saat itu hasil adu Petra Denta dari Australia yang hasil kerja Faisal Basri almarhum, tim mafia migas, ini perlu kita ceritakan supaya publik paham. Kita tahu persis ternyata selama ini pegawai Petral itu semua HP-nya terkonek kepada HP-nya Reza Khalid. Oke. Pegawai Petral. Jadi terpantau semua pergerakan. Terpantau semua. Jadi maksudnya itu kantornya sebenarnya di HP-nya Reza Khalid. Oke. Bukan. Nah, kita laporkanlah itu ke KPK. Tapi nggak di follow up. Nggak di follow up. Nah, itulah kita minta Petral dibubarkan. Karena jaringannya sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Nah, akhirnya dibubarkanlah Petral. Nah, yang bubarkan Sudirman Said loh. Tapi sebenarnya dilarang oleh Presiden. Bubar Petral. Ternyata bubar Petral, loh, kita bilang udah jalan SC, ternyata nggak dijalankan juga. Nah, akhirnya 2016 kan menteri-menteri yang punya idealisme kan dipecat semua kan. Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sudirman Said, Ferry Muslilam Baldan, semua diberhentikan oleh Jokowi. Nah, muncullah permainan mulai 2018 muncul permainan baru yang terbuka korupsinya Kejaksaan Agung sekarang. Oke, yang 2018 sampai 2003 yang merugikan oplosan apa namanya BBM. BBM ya. Nah, permainan ini baru. Permainan ini baru karena ternyata Reza Khalid membangun kilang. Oke. Membangun storage. Iya. Jadi bukan lagi pedagang. Oke. Lewat anaknya. Ya kan? Nah, permainan ini berlangsung 2018 sampai 2023. Oke. Yang merugikan awalnya kan menyatakan hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Triliun. Nah, setelah ini kan hampir 300 triliun. Iya. Kan? Nah, yang menarik bagi kita, kenapa 2023 berhenti? Iya, Iya kan? Iya, betul. Nah, artinya dia takut ketahuan Prabowo.
Ya, pemirsa jangan lupa saksikan perbincangan jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama mantan Sekretaris Kementerian BUMN selengkapnya di podcast To The Point aja, kanal YouTube Sindo News pemirsa.